Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Untuk sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya, karena selalu ada video menginspirasi setiap harinya. Pada masa itu, ada seorang menteri istana yang sering berbuat kezaliman. Dia sangat ditakuti oleh warganya. Jika melihat wanita yang cantik, pasti direbutnya. Meskipun wanita tersebut sudah menjadi istri orang lain. Dan apabila membeli suatu barang, tidak pernah mau membayarnya. Kisah menteri bejat ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sehingga membuat hatinya menjadi panas dan ingin melakukan sesuatu. Kurang ajar menteri itu. Aku harus memberi dia pelajaran. Pagi-pagi sekali berangkatlah Abu Nawas ke tempat menteri itu. Ia sengaja sewa rumah yang berdekatan untuk melakukan penyelidikan. Setelah beberapa hari membaur dengan penduduk setempat, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan, sampai-sampai menteri itu tidak mencurigai sama sekali Abu Nawas. Abu Nawas bebas keluar masuk rumah sang menteri sesuka hatinya. Di dalam rumah sang menteri, Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang biasa digunakan untuk membunuh orang-orang yang dianggap bersalah. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, kaki di atas dan kepalanya di bawah. Dalam posisi demikian, orang tersebut kemudian dipukuli sampai mati. Abu Nawas akhirnya menjadi yakin bahwa berita tentang kejahatan sang menteri memang benar adanya. Tunggu saja, kamu pasti akan menanggung perbuatanmu. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa. Tanpa sengaja, ia pun bertemu pemuda tampan yang sedang menggiring sapi. Anak muda, apakah sapi itu akan dijual? Tidak, Tuan. Karena ini adalah sapi warisan dari bapak hamba. Lebih baik sapi itu dijual saja. Kalau laku dengan harga tinggi, uangnya bisa dijadikan modal untuk berdagang, sehingga uang itu bisa menjadi banyak. Sejenak pemuda itu terdiam. Dia merenungi ucapan Abu Nawas dengan seksama. Rupanya si pemuda mulai termakan rayuan Abu Nawas. Betul juga kata Tuan, namun untuk menjualnya hamba harus berbicara dulu dengan ibu di rumah. Jika ibu setuju, bolehlah Tuan membelinya. Itu akan lebih baik anak muda. Saat anak muda itu pulang, Abu Nawas berpikir keras. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Tidak butuh waktu berapa lama, kemudian pemuda tampan itu kembali menemui Abu Nawas. Tuan, ibu saya bersedia menjual sapi ini. Bagus, tapi sebenarnya yang akan membeli sapimu adalah Tuan Menteri. Mari kita ke rumahnya. Mereka berdua pergi menuju rumah sang menteri. Setibanya di rumah Tuan Menteri, Abu Nawas berpesan kepada si pemuda, "Bawa sapi kamu itu ke kebun dan tunggulah aku di sana. Aku akan masuk ke dalam rumah untuk memberitahu Tuan Menteri." "Tuan Menteri, ada seorang pemuda yang hendak menjual sapi gemuk. Kalau Tuan Menteri tertarik, silakan Tuan Menteri datangi dia di kebun." "Kebetulan sekali Abu Nawas, aku memang sedang mencari lembu untuk acara pesta." Sang menteri pun langsung bergegas menemui pemuda tampan di kebunnya. Tapi kejadian naas dialami oleh si pemuda. Sang menteri tidak mau membayar sapi yang dibawanya. Sang menteri mengambil paksa sapi si pemuda dengan alasan yang tidak masuk akal. "Anak muda, apabila ada hewan yang masuk ke dalam kebunku, maka itu sudah menjadi milikku. Tapi sapi ini adalah wasiat dari ayah saya, Tuan Menteri." Aku tidak peduli." Sang menteri menyuruh pengawalnya untuk mengusir si pemuda dari kebunnya. Tidak lama kemudian,
Abu Nawas menemui si pemuda tersebut. "Bagaimana anak muda? Berapa harga yang kau jual pada Tuan Menteri?" "Dia telah menipu saya, Tuan. Dia merampas paksa sapi saya, dan dia tidak mau membayarnya sama sekali. Saya kira jual belinya akan berjalan lancar, makanya saya tinggal sebentar karena ada urusan. Tapi baiklah, saya akan membantumu, asalkan kamu bersedia melakukan apa yang saya perintahkan." "Iya, saya bersedia, Tuan. Saya ingin sekali menghajar menteri itu." "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuan?" "Begini anak muda, dengan ketampananmu, kamu bisa menyamar jadi wanita yang cantik. Karena Tuan Menteri gemar sekali menggoda wanita, kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Tuan Menteri sepuasmu." Si pemuda tampan menyetujui rencana Abu Nawas. Mereka berdua lalu menyusun strategi untuk menjebak si menteri. Keesokan harinya, si pemuda menyamar sebagai wanita cantik. Si pemuda berjalan melewati rumah Tuan Menteri. Kebetulan Tuan Menteri memang sedang berada di depan pintu rumahnya. Sang menteri begitu girang melihat ada wanita cantik di depan rumahnya. "Adinda, dari mana asalmu?" "Saya dari desa, Tuan. Mau berkunjung ke rumah saudara, tapi saya tersesat sampai di sini, dan saya tidak tahu arah jalan pulang." "Lebih baik Adinda masuk dulu ke rumahku. Nanti aku antar pulang." "Tapi saya takut sama istri dan para pengawal Tuan." Karena nafsu yang sudah tidak terbendung lagi, Tuan Menteri menyuruh istri dan para pengawalnya untuk pergi. "Istriku, tengoklah kedua orang tuamu sekarang. Kasihan mereka sudah lama tidak melihatmu. Dan ajak juga semua para pengawal untuk berjaga-jaga agar kamu selamat sampai tujuan." Mereka pun pergi meninggalkan rumah Tuan Menteri. Saat ini hanya ada menteri seorang diri. "Adinda, silakan masuk. Di rumah sudah sepi. Tidak ada orang sama sekali." "Baiklah, Tuan." Saat masuk di dalam rumah, dilihatnya tali gantungan seperti yang diceritakan Abu Nawas. Menteri itu begitu bernafsu. Ia langsung mendorong si wanita ke dalam kamar dan mencoba mengajaknya tidur. Namun ia mencoba menolak sambil merajuk, "Maaf Tuan, sebelum Tuan mengajak saya tidur, cobalah Tuan bergantung sebentar pada tali itu." Karena terdorong oleh nafsu syahwat yang menggelora, permintaan itu pun dituruti oleh Tuan Menteri. "Tolong Adinda pegang tali gantungan ini kuat-kuat, jangan dilepas." Sang menteri langsung mengaitkan tali ke kaki dengan kencang. Setelah badan si menteri menggantung dengan posisi kaki di atas dan kepala di bawah, si wanita itu langsung mengeluarkan sebuah pentungan, kemudian memukul badan dan kepala sang menteri. "Hai menteri jahat, aku bukan wanita. Kau ingat wajahku. Akulah pemilik sapi yang kau tipu. Sekarang terimalah pembalasanku. Aku minta bayaran sapiku sekarang. Ayo bayar." Teriak pemuda itu sambil berkali-kali memukul badan dan kepala sang menteri. Darah segar pun mengalir dari mulut, hidung, dan telinga menteri itu, sehingga ia pun tidak sadarkan diri. Setelah dianggap Tuan Menteri sudah mati, masuklah wanita palsu itu ke dalam kamar dan menjarah barang-barang yang ada. Sesudah itu barulah ia pulang dengan menggondol harta kekayaan menteri itu. Ketika istri Tuan Menteri pulang ke rumah, ia menjerit histeris lantaran melihat kondisi suaminya babak belur, penuh darah, dengan posisi tergantung di tiang penyiksaan. Ketika tali gantungan dilepas, ternyata suaminya masih bernafas dan menjawab pertanyaan istrinya sambil merintih kesakitan. "Siapa yang melakukan semua ini, wahai suamiku?" "Pemuda si pemilik lembu." Si menteri merintih kesakitan karena luka yang dialaminya cukup parah, dan menteri pun akhirnya jatuh sakit. Mendengar kabar itu, si pemuda tampan menjadi gelisah. Ia takut kalau identitas dirinya sampai ketahuan.
Si pemuda tampan lalu segera menemui Abu Nawas untuk meminta solusinya. Abu Nawas pun memberi solusi kepada pemuda tersebut. Begini saja, kamu berpura-puralah menjadi dukun, karena saat ini Tuan Menteri sedang mencari dukun. Lalu kamu cari cara agar semua pengawalnya meninggalkan Tuan Menteri seorang diri. Esok harinya dengan menyamar sebagai kakek tua bertongkat, si pemuda pergi ke rumah menteri tersebut. Ia memakai jubah panjang dan serba putih dengan langkah terbungkuk-bungkuk. "Tuan, ada perlu apa datang kemari?" "Saya adalah dukun. Saya akan mengobati Tuan Menteri." Ia pun lalu diantar ke kamar Tuan Menteri yang sedang berbaring kesakitan. Lukanya sangat parah. Dan si pemuda yang menyamar sebagai dukun tua itu pun berbicara, "Tuan Menteri, untuk mengobati luka Tuan yang parah ini, saya butuh daun kayu beserta akarnya." Tuan Menteri lalu menyuruh 3 orang pelayan untuk memenuhi permintaan sang dukun. Tidak lama kemudian kakek dukun itu berkata, "Maaf Tuan Menteri, ada yang saya lupa. Ada lagi daun kayu yang lain yang hamba butuhkan. Tolong supaya pelayan yang lain disuruh mencari." Maka menteri itu pun menyuruh pelayan lainnya, sehingga rumah itu kosong. Setelah yakin bahwa rumah itu kosong, maka dukun itu segera mengambil pentungan dan langsung memukul badan si menteri sampai babak belur dan mengeluarkan darah. "Wahai menteri zalim, aku bukan dukun, tapi pemilik lembu yang kau tipu. Mana bayaranmu?" Menteri itu pingsan dan tidak bisa bernafas lagi. Karena dianggap si menteri sudah mati, segera saja dukun itu pergi. Karena khawatir, para pelayan itu kembali ke rumah. Setelah istri Tuan Menteri dan para pengawalnya sampai di rumah, dilihatnya Tuan Menteri dalam kondisi pingsan dengan luka yang tambah parah. Begitu Tuan Menteri tersadar dari pingsannya, sang menteri khawatir dengan keselamatan dirinya. Ia pun menyuruh keluarganya untuk mengabarkan berita palsu kalau dirinya sudah meninggal. Keluarga sang menteri mengadakan acara pemakaman. Tujuannya agar ia bisa selamat dari rencana pembunuhan si pemilik sapi. Tapi dengan kecerdasan Abu Nawas, ia bisa mengetahui rencana busuk si Tuan Menteri. Kemudian ia kembali menemui pemuda tampan tersebut. "Hai pemuda, aku tidak bisa menjamin nasibmu nanti. Mungkin tidak lama lagi identitasmu bakal terbongkar. Tapi menteri itu kan sudah mati Tuan, dan akan dimakamkan hari ini. Tidak ada lagi yang tahu identitasku selain Tuan." "Kamu tidak tahu pemuda, dia hanya berpura-pura mati untuk menyelamatkan diri darimu. Tapi jangan khawatir, aku masih punya ide. Kali ini kamu tidak perlu menyamar. Kamu cukup membaur saja dengan para pelayat dan ikut mengusung keranda mayat." Kemudian Abu Nawas menemui seorang penunggang kuda yang tercepat di daerahnya. "Hai anak muda, maukah kau kuberi uang? Tapi ada syaratnya. Kamu harus mendekati liang lahat saat jenazah Tuan Menteri sudah sampai di pemakaman. Lalu kamu berteriak, 'Akulah pemuda si pemilik lembu,' dan kamu lari sekencang-kencangnya menggunakan kudamu." Keduanya pun akhirnya sepakat. Esok harinya, iring-iringan jenazah menteri itu berangkat dari rumah menuju pemakaman, lengkap dengan orang-orang besar, sanak keluarga, dan sahabat si menteri itu. Begitu sampai dekat liang lahat, terdengar sebuah teriakan, "Akulah pemuda si pemilik lembu." Suasana di kuburan menjadi kacau, karena para pelayat kemudian berlari ingin menangkap orang yang berteriak tadi. Para pelayat termasuk keluarga si menteri ikut serta mengejar. Alhasil keranda mayat si menteri ditinggal sendiri. Hanya ada si pemuda tampan pemilik sapi yang telah ditipu oleh sang menteri. Pada saat itulah si pemuda pemilik lembu yang sebenarnya membuka keranda dan memukul Tuan Menteri berkali-kali dengan menggunakan bentungannya. Badan sang menteri penuh dengan luka yang membuat kain kafannya berlumuran darah.
Saat para pelayat yang mengejar kembali ke pemakaman, sambil membawa si penunggang kuda yang berteriak tadi, didapati keranda sudah terbuka, dan kondisi sang menteri tewas dengan berlumuran darah. Kekesalan ditumpahkan kepada si penunggang kuda dengan menginterogasinya. Abu Nawas yang berada di situ mencoba menengahi kekacauan. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu teriak mengaku pemuda si pemilik lembu?" "Aku hanya disuruh oleh Abu Nawas karena aku diberi upah olehnya." "Hai Abu Nawas, kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membunuh ayah saya." "Jangan menuduh sembarangan. Perilaku ayahmu sendiri yang membuatnya demikian. Sudah berapa banyak keluarga yang mati disiksa oleh ayahmu, dan sudah berapa banyak istri orang yang dinodai oleh ayahmu. Rasanya tidak usah diperpanjang lagi masalah ini. Justru akan membuat malu besar ayahmu. Lebih baik kamu doakan saja agar ayahmu diampuni Allah." Anak menteri itu terdiam sebab ia tahu semua perbuatan ayahnya. Barangkali memang demikianlah takdir si menteri di akhir hayatnya. Kini pemakaman yang hanya pura-pura menjadi pemakaman sungguhan bagi sang menteri. Para pelayat kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Untuk kamu yang belum subscribe, silakan tekan tombolnya dan nyalakan notifikasinya. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.